Sugeng siang anak negeri. Pripun kabare? Sehat toh? Yuk, tetap patuhi protokol kesehatan walaupun peraturan pemerintah mulai longgar. Sekarang aku mau ajak kalian untuk jalan-jalan di tanah kelahiranku, Banyuwangi. Di sini aku mau cari ikan untuk diolah jadi ikan sapetan dan masakan yang enak banget. Aku juga mau mengikuti aktivitas sehari-hari suku Osing, suku asli Banyuwangi di Desa Kemiren. Mulai dari menyaksikan barong kemiren, main alat musik gedogan, nyobain sirih, tradisi mepek kasur, sampai mengikuti tradisi selamatan. Oh iya, aku juga mau cari asam wadung, si apel Jawa yang jadi bumbu asam khas masakan Osing. Selengkapnya hanya di Jejana Negeri. Sedulur, sekarang aku lagi ada di Pelabuhan Muncar, salah satu pelabuhan di Banyuwangi yang diperuntukkan untuk kapal-kapal nelayan. Di salah satu pelabuhan penghasil ikan terbesar di Indonesia ini, aku mau ikut bongkar muat ikan milik nelayan. Biasanya, saat pagi hari nelayan-nelayan yang mencari ikan semalaman di laut akan pulang keesokan harinya dengan membawa berbagai hasil tangkapan. Satu keranjang besar ikan seperti ini berisi sekitar 1-1,5 kintal. Wah, bot banget loh, berat. Makanya, nggak sanggup aku kalau buat bantuin mikul. Salut yo dengan bapak-bapak di sini, tenaganya luar biasa. Ikan-ikan akan dilelang langsung di pinggir pelabuhan, dan setelah harganya cocok, langsung dibawa dengan becak menuju tempat pembelinya. Salah satu ikan yang sering didapatkan oleh nelayan adalah ikan pari seperti ini. Nah, sekarang aku mau bikin salah satu olahan makanan yang bahan dasarnya adalah ikan pari. Namanya ikan sapetan. Nah, kali ini kita bikin ikan sapetan, salah satu jenis ikan asap yang kebanyakan bahan bakunya dari ikan pari. Kayak ini nih. Ada beberapa jenis ikan pari yang bisa dan boleh dikonsumsi. Tapi salah satu jenis ikan pari yang paling enak untuk jadi ikan sapetan adalah pari kembang. Ikan pari adalah salah satu jenis ikan bertulang rawan yang bentuknya pipih dan memiliki duri yang panjang dan tajam di bagian ekornya. Karena bentuk ikannya yang pipih, sebagian harus dibelah seperti ini yo, terutama di bagian dekat kepalanya. Oh iya, meskipun ada banyak jenis ikan pari yang tumbuh di Indonesia, tapi hati-hati yo, jangan sampai menangkap jenis ikan pari yang dilindungi, seperti ikan pari dari jenis manta dan mobula. Sip, kalau sudah diiris dan dipotong-potong, sekarang saatnya menyiapkan alat lainnya, yaitu pelepah daun pisang. Pelepah yang sudah dibersihkan dari daunnya dipotong menjadi ukuran kecil, sekitar 5 cm. Sekarang saatnya potongan ikan pari dijepit dengan bambu seperti ini. Nah, kenapa disebut dengan ikan sapetan? Karena ikannya nanti dibakar atau diasapkan dengan cara dijepit dengan bambu ini. Orang sini bilangnya dengan disapet. Beneran, Mas? Bener. Yuk, lanjutin. Lanjut. Yuk. Bambu dibuat menyerupai garpu tala. Bagian ujungnya terbelah dua dengan bagian ujung lainnya yang masih menyatu. Nah, fungsi dari pelepah pisang ini agar bagian ujung bambu yang terbelah dua tidak terbuka. Jadi penguncinya yo. Sekarang saatnya diasap. Teknik pengasapan dikenal sebagai salah satu teknik memasak yang memberikan aroma dan rasa yang khas pada makanan. Selain itu, teknik pengasapan juga berfungsi untuk mengawetkan makanan secara alami. Soalnya, partikel asap mengandung senyawa fenol dan asam organik yang berfungsi sebagai antibakteri dan antioksidan.
Jadi, kalau bikin ikan sapetan itu harus pakai sabut kelapa. Karena bukan menggunakan apinya, tapi menggunakan asapnya. Jadi semakin banyak asapnya, semakin enak rasanya. Walaupun cara mengawetkan makanan melalui pengasapan sudah tergeser dengan adanya lemari pendingin, tapi olahan ikan asap, termasuk sapetan seperti ini, tetap ada. Karena memberikan cita rasa dan aroma yang khas pada ikan. Aku ditemani Farel dan anak-anak dari Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Mau cari salah satu bumbu masakan yang akan dicampur dengan ikan sapetan. Namanya tomat ranti. Tomat ranti adalah salah satu jenis tomat tertua di Indonesia yang sudah ada sejak zaman nenek buyut kita. Sebutan lainnya adalah tomat mawar atau tomat sayur. Tomat yang berbentuk seperti bunga mawar ini sering digunakan untuk membuat sambal karena rasanya yang lebih asam segar dibanding dengan tomat lain pada umumnya. Sekarang, tomat ranti seperti ini sudah jarang ditemui yo. Eits, tapi itu di daerah lain. Beda kalau di Banyuwangi. Kalau di sini, yo jelas masih melimpah. Masih banyak kok yang nanam. Lah kok malah pada lempar-lemparan tomat? Awas lo Farel, nanti kena aku. Piye to kok nganu iki? Kok digedulinan? Aja digedulinan terus piye iki leleran ngene iki? Deloken iki ngisor iki. Akeh. Wah. Ayo sing apian ayo dijukuki kabeh iki. Ayo dijukuki. Jen, Pak. Sepurane yo Pak. Maaf. Yuk Dek, kumpulin lagi tomat yang bercecer. Terus kita bawa pulang. Soalnya udah ditunggu sama Bupin. Katanya mau dimasak jadi makanan yang enak. Nah, semua bahan sudah siap. Ada ikan sapetan, ada berbagai jenis bumbu, dan tomat ranti, serta kelapa. Yuk, saatnya kita masak. Kali ini kita mau masak mangut sapetan. Tapi uniknya, kita mau pakai tomat khas Banyuwangi, yaitu ranti. Mangut adalah olahan ikan asap yang menggunakan bumbu pedas dan kuah santan kental. Makanya, selain tomat, aku juga mau iris berbagai jenis cabai, mulai dari cabai hijau, cabai merah, hingga si kecil super pedas cabai rawit. Aku juga mau iris kunyit dan lengkuas. Katanya sih biar lebih mudah saat dibuat jadi bumbu halus. Nah, Bupin yo jelas ngurus bumbu halusnya. Bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, dan beberapa jenis cabai dihaluskan dulu. Tuh, bener-bener pedes yo. Soalnya, selain diiris, cabainya juga ada yang diulek. Setelah itu, haluskan juga irisan kunyit dan lengkuasnya. Kalau santannya yang ngurus Mbak Rima. Semangat ya Mbak, marut kelapanya. Butuh santan yang banyak soalnya. Setelah selesai, langsung peras jadi santan ya Mbak. Si putih yang bisa bikin masakan jadi lebih gurih ini wajib ada untuk makanan-makanan Nusantara yang berkuah kental. Sip, semua bahan sudah siap. Saatnya kita masak. Pertama, tumis semua bumbu halus yang ditambah dengan serai, salam, dan daun jeruk. Oh iya, ada cabai rawit hijaunya juga. Setelah itu, masukkan juga irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Tunggu sebentar yo, sampai harum dan benar-benar matang bumbunya, biar ndak langu. Salah satu yang nggak boleh terlewatkan yaitu adalah santannya. Karena ciri khas dari mangut ini adalah santan yang kental. Nah, kalau santan sudah masuk, jangan berhenti yo untuk diaduk. Biar santannya nggak pecah, jadi tetap kental dan lebih gurih. Setelah mendidih, masukkan irisan tomat ranti. Dan terakhir, ikan sapetannya. Oh iya, nggak sedikit orang yang mengira loh, kalau mangut adalah sebutan untuk salah satu jenis ikan.
seperti iwak pe atau ikan pari ini. Padahal, mangut sebenarnya adalah nama olahannya yang sejajar dengan penggunaan nama gulai, sup, dan berbagai jenis olahan makanan lain. Sip, wis mateng iki. Mangut sapetan tomat ranti siap menangkan hati. Hehehe. Sekarang udah jadi nih mangut sapetannya. Jadi rasanya ada khas dari ikan pari yang udah diasapin ini. Terus pedesnya, gurihnya, ditambah asam dari ranti ini. Jadi makin seger. Mangut sangat identik dengan olahan dari ikan pari asap seperti ini, terutama di pesisir Pulau Jawa. Tapi di beberapa tempat lain, mangut banyak juga yang menggunakan ikan yang dipanggang sampai digoreng. Apa saja yo, yang penting masih menggunakan ikan. Semuanya enak dan punya ciri khas masing-masing. Karena alam memberikan banyak manfaat.